Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lingkungan itu teman-teman terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik itu benda-benda yang mati seperti air, batu, dan lain sebagainya. Sementara komponen biotik berarti adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kalkun, burung hantu, iguana, merak, dan landak. Baiklah, yang pertama kita akan berbicara apa itu kalkun yang dikenal dalam bahasa Inggris ini turkey gitu ya. Ternyata hewan ini bukan berasal dari negara Turki loh. Awalnya kalkun ditemukan lebih dari 400 tahun yang lalu di Meksiko dan Amerika Utara. Kalkun atau Meleagris merupakan spesies burung berukuran besar dari ordo Galliformes genus Meleagris. Nah, salah satu hal yang khas dari kalkun unggas ini adalah gelambir kulit pada bagian kepalanya. Di saat seekor kalkun jantan memasuki masa kawin, gelambirnya jadi berguna. Kemudian teman-teman ya, di sini kita lihat pada video ada 4 ekor kalkun. Bisa nggak ditebak yang mana jantan, yang mana yang betinanya? Nah, yang pejantan itu teman-teman dia punya corak warna-warni yang lebih banyak daripada yang betina. Kalau yang betina dia cenderung satu warna saja. Kalau pada video ini hanya berwarna hitam ya. Bisa teman-teman lihat ya. Serta kalau dari fisik rupanya yang lebih besar itu yang jantan. Bulunya berwarna-warni, kemudian mempunyai ekor yang indah malah yang jantannya. Nah, yang 3 itu kalkun betina yang ukurannya lebih kecil. Tatkala di alam bebas, dari rentang sayapnya yang bisa mencapai 1,5 sampai 1,8 meter ini mudah dikenali. Walaupun dalam bahasa Inggris kalkun ini ternyata dikenal dengan Turki, tapi hewan ini bukan berasal dari negara Turki. Kalkun ditemukan lebih dari 400 tahun lalu di Meksiko dan di Amerika Utara. Lalu ada orang Spanyol datang ke Meksiko dan membawa daging kalkun tersebut untuk disebarluaskan ke benua Eropa. Akan tetapi sampai sekarang orang Inggris masih menganggap burung besar yang mirip dengan ayam tersebut dibawa dari negara Turki. Sampai-sampai orang Inggris menamakan kalkun dengan sebutan turkey. Dibanding daging ayam kampung dan daging ternak lainnya, daging kalkun mempunyai keunggulan dagingnya yang lezat dan proteinnya tinggi. Kandungan lemak dan kolesterol lebih rendah sehingga termasuk salah satu jenis aneka ternak unggas yang layak dikembangkan sebagai sumber protein tinggi. Mari kita berkenalan dengan burung hantu. Burung hantu merupakan kelompok burung yang termasuk ke dalam anggota ordo Strigiformes. Ordo Strigiformes adalah kelompok burung dengan ciri kepala besar dan bulat. Burung hantu juga termasuk ke dalam golongan burung buas atau biasa disebut dengan karnivora dan merupakan hewan nokturnal. Ini burung hantu ini kadang dia suka mencuri awal-awal dulu ya, suka mencuri ikan di kolam kami kalau malam-malam. Mereka berkumpul sampai 3 sampai 5 ekor di kolam kami di samping rumah ini hanya untuk mengambil ikan di kolam kami. Kemudian hewan ini, hewan nokturnal itu apa? Dia adalah hewan yang melakukan aktivitas baik dalam mencari makan atau aktivitas lain pada malam hari. Burung hantu terdapat sekitar 222 spesies yang sudah diketahui dan menyebar di seluruh dunia kecuali di Antartika karena suhu yang terlalu dingin. Selain itu, di sebagian wilayah Greenland juga ditemukan burung hantu dan beberapa pulau-pulau kecil. Penyebutan burung hantu di dunia barat dan di Indonesia berbeda. Burung hantu disebut sebagai simbol kebijaksanaan. Hal ini dianggap oleh negara-negara barat. Tetapi di Indonesia burung ini dianggap sebagai pembawa pertanda maut. Maka penyebutannya di Indonesia adalah burung hantu. Meskipun begitu, di Nusantara sendiri, pada beberapa pulau penyebutan burung hantu ordo Strigiformes ini tidaklah burung hantu. Misalnya di Pulau Jawa, burung ini disebut dengan dares atau manuk dares, yang mana penyebutan ini tidak ada kaitannya dengan hantu. Sedangkan di Sulawesi Utara, burung hantu dikenal dengan nama manguni. Perkenalan kita selanjutnya kepada sang landak. Landak dikenal sebagai hewan mamalia kecil yang memiliki wajah seperti kerucut, kaki pendek, dan duri tajam pada tubuhnya. Landak hampir menutupi seluruh tubuh makhluk kecil ini, kecuali wajah, kaki, dan perut.
Landak sangat beruntung pada duri mereka untuk pertahanan, baik saat tidur, mencari makan, maupun saat menghadapi musuh. Biasanya ketika menghadapi musuh, landak akan langsung meringkukkan tubuhnya menjadi bola, sehingga duri tajam semakin berdiri tegak. Setelah itu landak akan memasukkan kepala, ekor, dan kaki mereka lalu berguling untuk melindungi diri dari musuh. Fakta unik landak yang wajib kita ketahui. Yang pertama, memiliki ribuan duri. Selanjutnya, aktif pada malam hari. Disebut landak karena suatu alasan. Dalam bahasa Inggris, landak berarti hedgehog. Merupakan pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Hedgehog, gimana bacanya saya kurang tahu ya teman-teman ya. Berasal dari tempat landak membangun pagar, sarang, semak, dan semak belukar. Selain itu, hog berarti dari suara mendengus yang dibuat landak yang mirip dengan suara babi hutan. Maka itu landak diberi nama hedgehog dalam bahasa Inggris. Selain itu, landak memiliki kemampuan untuk berhibernasi, walaupun tidak semua melakukannya, yang menjadikan mereka salah satu dari hanya 3 mamalia yang berhibernasi di Inggris. Hibernasi berarti landak bersembunyi dan tetap dalam keadaan tidak aktif selama musim dingin. Moncong panjang landak memiliki kegunaan. Fakta unik landak adalah memiliki moncong yang sangat panjang. Rupanya moncong ini membantu landak untuk berburu dan memudahkan mengonsumsi makanan pokok mereka seperti serangga, cacing, ulat, dan buah beri. Ketika berburu mencari makan, landak menggunakan pendengaran dan penciuman karena indera penglihatannya tidak berfungsi baik meski dapat melihat dengan baik dalam kondisi gelap. Terakhir, landak adalah mereka makhluk soliter atau mandiri. Saat lahir, bayi landak akan tinggal di kandang selama 3 minggu lantaran duri landak yang masih pendek dan lunak demi menghindarinya dari musuh. Namun, landak akan menjelajah sendiri setelah 4 hingga 7 minggu diasuh sang induk. Bahkan landak biasanya menghabiskan seluruh hidup mereka sendirian kecuali untuk kawin dengan landak lain. Selanjutnya teman-teman, kita berkenalan dengan burung merak, yang merupakan salah satu jenis burung yang paling banyak disukai orang. Kenapa? Karena dia sangat cantik dan unik ya. Di dunia, burung merak hanya terdiri dari 3 spesies, yaitu merak biru, merak hijau, dan merak kongo. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang merak hijau, karena kebetulan ini yang ada merak hijau ya. Burung merak jantan memiliki bulu yang indah. Jenis burung ini memiliki warna yang mencolok dan hiasan bulu ekor yang indah. Burung merak jantan memiliki ekor berwarna hijau atau biru metalik. Di ujung bulu ekornya terdapat pola berbentuk seperti mata berwarna coklat dengan pinggiran berwarna biru. Ketika ekornya ini dikembangkan, biasanya bulunya akan bergetar dan membuat suara yang khas. Bulu indah yang dimiliki merak jantan berguna untuk menarik perhatian merak betina. Berbeda dengan merak jantan, merak betina cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil, yakni hanya 100 cm saja. Sementara itu ekornya tidak memiliki warna biru atau hijau metalik, tetapi berwarna coklat. Saat menetas dan berbulan-bulan setelahnya, burung jantan dan betina terlihat sama. Merak jantan biasanya mulai mengembangkan warna dan bulu indah sampai mereka berusia sekitar 3 bulan. Kemudian bulu ekor itu pun akan terus berkembang sepenuhnya ketika merak jantan memasuki usia 3 tahun. Pada tahun 1963, merak biru atau India, Favocrissatus, ditetapkan sebagai burung nasional India. Hal ini disebabkan burung ini dapat ditemui di banyak tempat di India. Merak secara alami menggugurkan bulunya setiap tahun setelah musim kawin. Terkadang banyak orang mengumpulkan bulu ekor merak sebagai koleksi karena keindahan yang dimilikinya. Seperti dikatakan sebelumnya, bulu indah digunakan untuk menarik merak betina. Ketika seekor merak menginvasi ekor yang dramatis, itu tidak hanya menarik dan menyenangkan bagi mata manusia. Merak betina biasanya akan menilai kebugaran pejantan di sekitar mereka melalui tampilan visual ini. Beberapa ilmuwan berteori bahwa betina menganggap bulu jantan menarik karena terlihat seperti blueberry, sementara yang lain berpikir itu adalah karena tampilan warna-warni dapat membantu melindungi mereka dari pemangsa. Penelitian tentang perilaku merak telah mempelajari apa sebenarnya yang mereka fokuskan selama pacaran. Jadi tidak hanya manusia yang pacaran, tetapi merak juga pacaran. Jambul merak yang mirip dengan mahkota di atas kepala memiliki tujuan penting dalam perkawinan.
Baik jantan maupun betina memiliki bulu yang panjang dan memiliki bentuk tertentu. Namun perlu dicatat bahwa mahkota tersebut bukan hanya berfungsi untuk mempercantik saja, tetapi mereka menggunakannya sebagai sensor. Ketika merak jantan menggoyangkan ekornya, ilmuwan telah mengukurnya sekitar 25 kali per detik untuk menarik perhatian betina. Betina melihat tampilan dan merasakannya di kepala melalui sensor mahkota tersebut. Burung merak sebenarnya bisa terbang, meskipun bulu ekornya panjang dan berat ketika tidak dikembangkan. Burung ini masih mampu untuk terbang jangka pendek. Dia bisa terbang dari satu pohon ke pohon lainnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Selain itu, ia bisa terbang ke atas pohon untuk bersarang di malam hari. Demikian teman-teman perkenalan kita dengan beberapa satwa. Untuk iguana kita akan buat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.